Sebetulnya apa sih tujuan daripada Ormas MUI menyerang Al Zaitun? Banyak yang menduga bahwa Ormas MUI ingin merampas aset-aset daripada Al Zaitun. Kalau fatwa daripada Ormas MUI sudah dikeluarkan meskipun misalnya fatwa itu keliru, seperti contohnya yang terjadi pada Ahok, malah bisa menjadi pembenaran oleh sekelompok orang atau kita kenal sebagai kadrun untuk melancarkan aksi kejamnya. Misalnya kalau MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap seseorang, misalnya Ahok disesatkan, maka banyak yang akan menyerang Ahok. Para penyerang ini merasa tidak bersalah karena ada fatwa alias pembenaran diri. Kan bahaya. Jadi kembali lagi, seperti itulah bahaya daripada fatwa. Korbannya sudah ada, yaitu Ahok. Dan ini semua karena fatwa daripada Ormas MUI. MUI hanyalah ormas, bukan lembaga negara. Nah, berkaitan dengan persoalan Panji Gumilang ini, sebenarnya kami sudah sangat lama telah melakukan berbagai penelitian dan kajian. Intinya kami telah berapat untuk memutuskan sebuah produk yang namanya fatwa. Dan itu sesuai dengan peran yang selama ini yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk sebuah persoalan yang menjadi persoalan di umat atau di masyarakat, baik sifatnya diminta atau tidak, karena fatwa itu kan anjuran atau nasihat. Bagi yang mengikuti ya tentu boleh, yang tidak juga boleh. Tetapi sebaik-baiknya umat Islam ya tentu mengikuti anjuran atau nasihat ulama. Kira-kira isinya semua sudah tahu bahwa salah satu di antaranya di dalam hasil penelitian itu adalah bahwa yang dikembangkan oleh Panji Gumilang di dalam Ma'had Az-Zaitun itu adalah terindikasi menyimpang. Itu sangat jelas hasil penelitian tahun 2002. Fatwa itu adalah sesuatu yang bersifat rekomendasi, bukan rekomendasi lah. Imbauan, nasihat, pendapat dari MUI. Yang artinya bahkan Anda sendiri mengatakan sebetulnya bukan sesuatu yang bersifat mengikat. Artinya seandainya orang tidak setuju dengan apa yang disampaikan MUI ya terbukalah. Persoalan apakah fatwa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan misalnya pembubaran atau apapun, memang itu bukan ranahnya MUI saya rasa. Dan ini menarik karena apa yang disampaikan MUI ini adalah seperti dari apa yang Anda sampaikan ya, itu seperti berbeda dengan apa yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai contoh, Anda bahkan tadi tidak menyebut contoh-contoh dari apa yang dianggap sebagai kesesatan Az-Zaitun atau Panji Gumilang kan. Allah itu yang top. Itulah yang menyebabkan MUI menganggap bahwa Az-Zaitun itu menyimpang atau bahkan sesat. Saya lupa istilah Anda tadi. Menyimpang ya. Bahkan kalimat yang Anda pilih itu menyimpang kan. Oke. Nah tapi kemudian isu-isu mengenai tentang perempuan menjadi khotib Jumat ya, sholat Jumat, itu Anda tidak anggap sebagai sebuah penyimpangan yang levelnya level top gitu loh. Seperti MUI mengatakan, well gitu ya, itu mungkin kita berbeda pendapat tapi itu terbuka untuk interpretasi. Dan itu menurut saya adalah sebuah sikap MUI yang bijak. Yang sebetulnya saya harapkan dari dulu MUI itu bersikap semacam itu. Tidak dengan sendirinya menjudge. Dan sebagian dari cerita-cerita yang menyebar di tengah masyarakat itu ternyata saya duga sebetulnya tidak benar. Berzinah itu sebenarnya boleh di Az-Zaitun dan bisa diganti dengan, saya lupa angka rupiahnya, mungkin 30 juta atau apa ya. Dan itu tidak ada sebut. Kalau MUI tidak sebutkan, dua kemungkinan kan, MUI tidak menemukannya atau MUI menganggap menemukannya tapi tidak menganggap itu
sebuah penyimpangan yang nyata? Saya duga jawaban yang pertama kan, bahwa MUI, dalam penelitian MUI Anda tidak menemukan itu. Ya kalau soal itu kan tidak menjadi kajian kami, berarti kami tidak menemukan itu. Kesimpulan saya nih ya, itu memang hanya sebatas pada levelnya kabar burung lah, kira-kira begitu. Yang artinya dari pernyataan-pernyataan MUI itu tidak dinyatakan sebagai sesuatu yang bermasalah. Sebenarnya yang datang dari Allah itu menyampaikan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah sepenuhnya itu suara Allah atau suara Nabi Muhammad atau kata-kata Nabi Muhammad. Ya, saya setuju dengan apa yang Pak Ihsan katakan. Saya termasuk yang percaya bahwa itu kalam Allah. Tapi kalau ada orang yang menafsirkannya dengan cara bahwa itu adalah datang dari Allah tapi disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad, dan dia menganggap bahwa itu adalah kata-kata Nabi Muhammad, buat saya juga make sense. Tapi kalau ada orang yang berargumen semacam itu, menurut saya itu make sense. Bahwa kemudian MUI mengatakan bahwa itu adalah sebuah bentuk penyimpangan yang nyata, itu juga menurut saya ya logis-logis saja sikap MUI semacam itu. Yang kita perlu jaga menurut saya adalah jangan sampai hal-hal semacam ini betul-betul akhirnya membungkam kebebasan berekspresi orang. Karena menurut saya yang lebih penting adalah mendiskusikannya secara terbuka seperti ini. Tradisi diskusi itulah yang harusnya dikembangkan sehingga orang bisa mendengar bukan berdasarkan kabar burung seperti tadi. Bagi saya, Panji Gumilang itu sangat nasionalis gitu. Sangat nasionalis. Banyak sekali kan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Panji Gumilang, lebih dari 10. Keyakinan Panji Gumilang bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah tapi kalam Muhammad. Saya pikir redaksinya nggak begitu yang dikatakan oleh Panji Gumilang itu. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi dia ingin mengajarkan kepada santri-santrinya itu, kepada murid-muridnya itu, bahwa ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad punya apa? Punya misi profetik, misi kenabian. Kalau bukan Nabi Muhammad yang mengatakan Al-Quran itu lalu siapa? Kan nggak mungkin dari Allah langsung. Sebenarnya itu yang saya tangkap ya dari apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang kepada santri-santrinya. Termasuk misalnya salam Yahudi ya, termasuk juga Madhab Soekarno. Madhab Soekarno itu saya jelas mendengar apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Yang disebut Madhab Soekarno itu bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan begitu. Dan saya kira salam mengenai salam Yahudi, kemudian salam Nabi Daud, bahkan dia bilang ada salam Nabi Daud, kemudian ucapan selamat pagi atau ucapan salam sejahtera, sampurasun, rahayu dan lain sebagainya, ini hal yang biasa saja. Sejak dulu ya inilah tokoh-tokoh seperti Gus Dur, saya pikir di elit-elit Muhammadiyah NU juga hal biasa mengucapkan hal seperti itu. Saya pun sering mengatakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, rahayu, namo buddhaya, sampurasun, apa yang salah? Kalau Gus Dur dulu pernah mengatakan selamat pagi, assalamualaikum bisa diganti dengan selamat pagi. Karena apa? Dalam salam itu mengandung unsur kebaikan. Itu soal berbahasa saja saya kira. Nah, ekspresi keagamaan seperti ini tak bisa kita hukumi sesat gitu. Jadi MUI ini, mohon maaf, ini mencampur adukkan antara keyakinan yang menjadi bagian dari kebebasan beragama itu dengan yang sesat. Kesesatan itu milik siapa? Jadi kami berpendapat bahwa sepanjang itu tidak ada perbuatan-perbuatan yang menjurus pada kriminal, sepanjang itu pula kita tidak bisa mengatakan bahwa pikiran orang, keyakinan orang itu sesat. Kita ini udah hidup di pasca reformasi lah, pasca jatuhnya rezim Orde Baru, di mana kebebasan berpendapat, berpikir itu mendapatkan angin segar. Tetapi kasus-kasus seperti ini yang kita jumpai dalam 20 tahun terakhir ini pasca reformasi, banyak sekali kita jumpai kasus-kasus penodaan agama dengan tuduhan pasal penodaan agama KUHP ayat 156A itu.
apapun pemikiran itu sepanjang masih dalam koridor tafsir, ia tidak bisa dihukumi sesat, menyimpang. Jadi tuduhan ini yang dialamatkan kepada Panji Gumilang itu jelas ini menodai pasal mengenai kebebasan beragama lah ya. Jadi seaneh apapun pendapat itu sepanjang ia masih dalam pikiran, sepanjang ia masih dalam keyakinan, tidak boleh kita hukumi sesat itu. Tidak boleh. Saya termasuk, saya orang Muslim. Kebinekaan kita itu jangan dinodai dengan hal-hal seperti ini. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, pasal 29 ayat 1, 2, pasal 28E ayat 1. Ini jelas menjadi salah satu bukti bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Agama di Indonesia itu hak atau kewajiban. Ini masalahnya kalau Anda MUI, bahkan cara berpikir Anda tidak paham bahwa konstitusi itu tidak mewajibkan. Hak beragama dijamin oleh negara, oleh konstitusi. Nggak ada disebut kewajiban beragama di situ. Di dalam pandangan konstitusi, agama itu adalah hak. Artinya bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Bahwa prakteknya dipakai semua itu soal lain. Tapi formally agama itu adalah hak, boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau enggak dia enggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu. Ada pembanding. Tetapi logikanya begitu. Menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya. Atau bahkan menyimpangkan. Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan. Tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Enggak tahu saya. Tapi fakta itu udah terjadi dalam sejarah. Mengatakan bahwa misalnya Nabi Muhammad itu harus menyimpangkan dari ajaran Nabi sebelumnya. Atau harus ada diferensiasi. Ini saya tolak. Karena Nabi Muhammad sendiri mendeklar bahwa dia menyempurnakan, bukan diferensiasi. Ini tolong dipahami. Ini dari kacamata perspektif saya yang agama Islam. Nabi yang belakangan itu bukan membatalkan yang dulu, dia menggenapi yang dulu. Iya, itu artinya menyimpangkan itu. Janganlah engkau. Kalau iya itu di dalam satu agama tertentu dianggap menggenapi, menyempurnakan. Tetapi secara logis itu artinya menyimpangkan supaya dia dapat diferensial. Pak MUI menerangkan bahwa yang ada di forum internum tidak boleh diucapkan di forum eksternum. Dari mana dalil itu? Yang berbahaya adalah menganggap forum internum itu boleh, forum eksternum nggak boleh. Dua-duanya boleh. Itu maksudnya forum. Forum itu bukan lembaga. Forum itu artinya keyakinan internal saya memerlukan eksploitasi keluar. Itu namanya forum internal, forum eksternum. Sekarang, kalau yang penyimpangan itu hanya boleh ada di dalam hati nuraninya, tidak boleh dia ucapkan, tidak boleh dia dakwakan. Gunanya apa forum internum itu kalau tidak ada forum eksternum? That's the logic. Poin itu. Dalam soal tadi dan terutama dalam menafsirkan problem di Panji Gumilang, seolah-olah kita halangi Panji Gumilang mengucapkan forum eksternum. Yang mesti dihalangi adalah kalau itu dipakai untuk menipu dan itu pembuktian pidana. Menghina. Ya, itu aja dasarnya tuh. Jadi kalau saya punya dalil yang saya simpangkan, oh boleh itu di forum internum. Buat apa forum internum itu? Itu memang udah di hati nurani saya. Forum internum yang paling kecil dan paling lengkap, paling sempurna ada keyakinan individual pribadi. Nah keyakinan itu dijamin oleh hak asasi untuk diekspresikan. Yang menyatakan dia menyimpang siapa? Tentu yang tidak suka bahwa forum internum itu diucapkan. Kalau begitu nggak ada gunanya yang disebut kebebasan beragama. Kalau forum internum dihalangi untuk tiba di forum eksternum. Logika filosofinya begitu. Dan hak asasi manusia menjaminkan itu justru. Gak ada gunanya Anda
meyakini sesuatu kalau Anda cuma buat dalam mimpi. Untuk pertama kalinya akan setuju dengan Rocky Gerung. Jangan cepat-cepat setuju, ntar. Enggak, saya mau bilang gini. Oke, Bentar. Sebetulnya kan kita toh akui bahwa ketika Nabi Muhammad itu datang, dia kan dianggap sebagai orang yang gila di kalangan masyarakat di mana dia hadir. Maksudnya adalah kalau sampai prinsip Anda bahwa sesuatu yang di dalam itu tidak boleh dikeluarkan juga diterapkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang diyakini para pemuka Mekah waktu itu, kan menjadi bermasalah gitu loh. Enggak. Saya Saya nggak setuju apa enggak coba? Ya, saya sangat setuju. Bahkan saya sangat setuju kalau ruang agama itu adalah wilayah-wilayah Ya, privat. oke, stop sampai di situ ya. Saya terusin ya. Oke. Terusin. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci itu. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang Panji Gumilang dan Ormas MUI, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong.
Apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang menyebut MUI merupakan sarang teroris? Jika kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang teroris, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Panji Gumilang yang menyebut MUI merupakan sarang teroris. Karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada Ormas MUI yang terlibat kasus teroris. Mengatakan MUI merupakan sarang teroris karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada MUI yang terlibat daripada teroris dan ditangkap oleh Densus. Panji Gumilang mengatakan MUI ingin menutup Al Zaitun karena MUI ingin merampas aset daripada Al Zaitun. Bahkan Panji Gumilang mengatakan MUI tidak berakhlak dan mengatakan bahwa MUI merupakan sumber daripada penutupan rumah-rumah ibadah agama minoritas. Isu yang menimpa Al Zaitun adalah kelompok NII yang bisa menjadi teroris dan membahayakan negara. Tentu saja Panji Gumilang membantah hal itu, tetapi Al Zaitun justru dibuat di masa Soeharto. Artinya ada tangan penguasa yang terlibat pada waktu itu. Maka apakah mungkin Soeharto waktu itu menampung para calon-calon teroris? Isu kedua adalah Al Zaitun didirikan untuk melemahkan ajaran NII. Jadi kembali lagi, seperti itulah bahaya daripada fatwa. Korbannya sudah ada, yaitu Ahok. Dan ini semua karena fatwa daripada Ormas MUI. MUI hanyalah ormas, bukan lembaga negara. Ajaran NII sering disebut sebagai kelompok yang akan mendirikan negara Islam dengan cara memaksa dan bisa menggunakan kekerasan. Maka karena itulah perlu untuk membenahi ajaran yang membahayakan negara ini. Bahkan isu ketiga dari serangkaian kedua isu di atas bahwa Al Zaitun diduga telah terjadi penyimpangan. Maka karena itulah para pendemo pernah berdemo di depan gerbang Al Zaitun untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Tuntutan tersebut antara lain usut dugaan aliran sesat yang ada di dalam lingkungan Ponpes, usut perizinan pondok pesantren, usut sumber dana pondok pesantren, periksa lahan pemerintah yang digunakan Ponpes Al Zaitun, bubarkan Ponpes yang diduga terafiliasi NII, dan tegakkan supremasi hukum terkait adanya dugaan pelecehan di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Soal apakah isu ini benar atau tidak memang butuh penyelidikan yang sangat mendalam. Karena itulah pihak Gubernur Jawa Barat tidak bisa menuntut dengan tegas karena harus sangat hati-hati. Akhirnya melibatkan Menko Polhukam. Dan bagaimana sikap kedua ormas besar di negeri ini seperti NU dan Muhammadiyah? Saya belum mendapatkan kabarnya. Tapi apakah sikap resmi dari kalian para penonton? Apakah kalian setuju Al Zaitun tetap dibiarkan? Jika kalian setuju Al Zaitun tetap dipimpin oleh Panji Gumilang, ayo like video ini. Yang paling habis-habisan menyerang pondok pesantren Al Zaitun adalah Ormas MUI. Ormas MUI selama ini telah membuat banyak kontroversi. Makanya banyak sekali kelompok masyarakat yang masih meragukan sikap daripada Ormas MUI. Apalagi soal logo halal di masa lalu. MUI atau Ormas MUI mungkin sudah sangat kenyang dengan hal itu. Dan beredar isu bahwa MUI sengaja menyerang pondok pesantren Al Zaitun karena ingin merampas pondok pesantren Al Zaitun. Namun bagaimanapun, MUI selalu dipanggil untuk urusan yang diduga ada sesat-sesatnya. Kalau fatwa daripada Ormas MUI sudah dikeluarkan meskipun misalnya fatwa itu keliru, seperti contohnya yang terjadi pada Ahok, malah bisa menjadi pembenaran oleh sekelompok orang atau kita kenal sebagai kadrun untuk melancarkan aksi kejamnya. Misalnya kalau MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap seseorang, misalnya Ahok disesatkan, maka banyak yang akan menyerang Ahok. Para penyerang ini merasa tidak bersalah karena ada fatwa alias pembenaran diri. Kan bahaya. Sebetulnya apa sih tujuan daripada Ormas MUI menyerang Al Zaitun? Banyak yang menduga bahwa Ormas MUI ingin merampas aset-aset daripada Al Zaitun. Jadi kembali lagi, seperti itulah bahaya daripada fatwa. Korbannya sudah ada, yaitu Ahok. Dan ini semua karena fatwa daripada Ormas MUI. MUI hanyalah ormas, bukan lembaga negara. Ormas MUI kan sebagian besar isinya adalah manusia biasa yang bisa salah.
Bahkan Ormas MUI juga bisa jadi alat politik. Masih ingat beberapa tahun yang lalu, Anwar Abbas ikut-ikutan mengkritik Jokowi padahal pakai data yang salah. Itu kan berpolitik juga namanya. Jadi terlepas Al Zaitun ini salah atau tidak, negara memang harus turun tangan dan bertindak tegas. Jika Panji Gumilang punya kesalahan, maka bisa diproses hukum. Tetapi Panji Gumilang juga punya hak untuk membela diri dan tidak bisa semena-mena. Masalah Al Zaitun ini tidaklah mudah karena sudah lama dan juga sudah diduga melibatkan banyak tangan-tangan yang kuat. Lalu Ormas MUI juga didirikan zaman Orde Baru. Diduga dulu adalah ormas yang sengaja didirikan untuk menandingi ormas terbesar NU dan Muhammadiyah. Pada akhirnya seperti apa yang kita lihat sekarang ini, sama-sama dibentuk dari Orde Baru. Baik Ormas MUI maupun Al Zaitun sama-sama dibentuk di era Soeharto. Adapun saran dari mantan NII bahwa sebaiknya Panji Gumilang segera disingkirkan atau diproses. Lalu pondok pesantren Al Zaitun ini diambil oleh negara. Apalagi kalau terbukti bahwa tanah itu adalah tanah negara dan pondok itu bisa dijadikan sebagai Universitas Indramayu, ataupun pengelolaan Al Zaitun bisa melibatkan banyak pihak termasuk NU dan Muhammadiyah. Intinya negara bisa membuat pondok ini bermanfaat sebaik-baiknya selama pengurus bisa konsisten dengan kejujuran dan keadilan serta kemanusiaan. Akan tetapi saya melihat apa yang dianjurkan oleh mantan NII ini ujung-ujungnya mungkin akan dirampas dan dikelola oleh Ormas MUI seperti dugaan Panji Gumilang. Apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa MUI merupakan sarang teroris? Jika kalian setuju, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan bahwa kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan MUI merupakan sarang teroris. Dan apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan MUI tidak mempunyai akhlak? Dan apakah kalian setuju bahwa perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Al Zaitun diserang karena Ormas MUI akan merampas aset daripada Al Zaitun? Tuliskan pendapat kalian. Menurut Panji Gumilang, Ormas MUI tidak bisa membantah kalau MUI memang betul merupakan sarang teroris, karena banyak sekali anggota daripada MUI ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga, dan bagikan info ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.